Kebutuhan nutrisi balita dan anak prasekolah berfokus pada pemenuhan gizi seimbang yang mencakup makronutrien, energi, protein, lemak, karbohidrat, dan mikronutrien, vitamin, dan mineral untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta sistem kekebalan tubuh. Pada masa ini, anak sedang mengalami pertumbuhan yang pesat dan sangat aktif bergerak, sehingga membutuhkan asupan nutrisi yang padat. Coba dibayangin, makanan yang ada di piring kamu sekarang ini bisa jadi penentu kesehatan cucu kamu nanti. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini beneran. Nutrisi itu ibarat warisan yang gak kelihatan, yang kita turunkan dari generasi ke generasi. Yuk, kita bedah ceritanya sama-sama. Nah, pertanyaan ini jadi inti perbahasan kita. Kita sering dengarkan, kamu adalah apa yang kamu makan. Well, ini levelnya lebih dalam lagi. Generasi penerusmu adalah apa yang kamu makan hari ini. Gimana bisa? Oke, kita cari tahu bareng-bareng buktinya. Jadi, gizi reproduksi itu simpelnya ilmu yang ngebahas gimana makanan bisa ngubah cetak biru atau blueprint kesehatan kita. Dan ini penting banyak, bukan cuma buat calon ibu, tapi juga buat calon ayah. Nutrisi yang pas sebelum pembuahan itu ibaratnya investasi pertama buat kesehatan seumur hidup si anak nanti. Jadi ini bukan cuma soal kesuburan ya, tapi soal kualitas hidup. Coba pikirin deh, kita kan nggak mungkin ya bangun rumah di atas tanah yang goyang atau rapuh. Pasti cari fondasi yang kokoh dulu. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat tubuh kita. Yuk kita mulai dari fondasi paling awal, masa remaja. Wow, lihat angka ini, 30%. Itu artinya, bayangin, 3 dari 10 remaja putri mungkin aja memulai pembangunan rumah mereka dengan fondasi yang udah retak dari awal. Efeknya, bukan cuma ngantuk di kelas karena susah konsentrasi, tapi dampaknya bisa ke bawah sampai bertahun-tahun ke depan, bahkan sampai ke ruang bersalin. Nah, di sini kita lihat perbandingannya, kayak dua jalan yang beda banget. Di satu sisi, ada fondasi yang kurang gizi. Ini kayak ngumpulin utang nutrisi yang nantinya harus dibayar mahal pas dewasa. Di sisi lain, ada fondasi yang kaya gizi. Ini nih yang namanya investasi. Kita nabung zat besi, nabung folat, yang jadi modal super penting buat kehamilan yang sehat nanti. Oke, fondasi udah beres. Sekarang kita naik ke tahap berikutnya. Kalau masa remaja tadi itu soal bikin fondasi yang kuat, nah masa prakonsepsi ini ibaratnya kita lagi milih-milih dan ngumpulin bahan bangunan kualitas terbaik. Semuanya disiapin dulu sebelum konstruksi dimulai. 3 langkah simpel ini adalah blueprint prakonstruksi kamu. Kenapa sih periode 3 bulan ini penting banget? Gini, banyak perkembangan janin yang paling krusial itu terjadi bahkan sebelum seorang perempuan sadar kalau dia hamil. Contohnya asam folat, itu tuh kayak satpam utama buat sistem saraf bayi di minggu-minggu paling awal. Makanya ini sifatnya persiapan, bukan reaksi pas udah kejadian. Nah, kutipan ini kuncinya. Coba perhatiin kata optimal. Ini bukan soal ya udahlah yang penting cukup, bukan. Ini soal menciptakan kondisi yang paling baik, yang terbaik buat sel telur dan sperma bisa ketemu dan tumbuh kembang. Intinya, kita mengubah yang tadinya untung-untungan jadi sesuatu yang lebih pasti. Dan inilah saatnya. Fase konstruksi dimulai. Fondasi udah kokoh, bahan-bahan bangunan terbaik juga udah ngumpul semua. Sekarang, waktunya kita membangun. Oke, lihat grafik ini deh. Ini penting banget buat dilurusin. Ini bukan soal kuantitas ya. Bukan berarti makan untuk 2 porsi orang dewasa. Salah besar. Ini soal kualitas. Tambahan 300-500 kalori itu anggap aja kayak bayaran buat tim konstruksi paling hebat di dunia yang lagi sibuk ngebangun manusia baru, sel demi sel. Terus kalori berkualitas itu datangnya dari mana? Nah, tabel ini ibarat daftar material premium kita. Zat besi itu kayak baja tulangan yang tugasnya bawa oksigen ke seluruh proyek. Asam folat itu instalasi kabel listrik buat sistem sarafnya. Terus kalsium itu semen buat bikin kerangka yang super kuat. Kalau salah satu dari ini kurang, wah bisa bahaya buat seluruh struktur bangunan. Proyek konstruksi selesai dan penghuni barunya udah datang. Selamat! Tapi ceritanya belum selesai di sini. Justru ini babak baru. Sekarang waktunya ngerawat bangunan yang baru jadi ini, sekaligus ngerawat arsitek dan kepala konstruktornya, yaitu sang ibu. Sering banget kan begitu bayi lahir, semua perhatian langsung ke si kecil. Padahal, gambar ini ngingetin kita sesuatu yang krusial. Nutrisi sekarang itu kerjanya 2 shift. Shift pertama buat ngerapiin dan perbaikin lokasi konstruksi, alias tubuh si ibu. Shift kedua buat nyiapin makanan siap saji paling sempurna buat si penghuni baru.
Daftar ini tuh bukan cuma saran biasa ya, anggap aja ini resep buat pemulihan. Tubuh seorang ibu setelah melahirkan itu habis lari maraton loh. Jadi ngasih dia nutrisi yang bener tuh bukan cuma buat dia doang. Justru ini cara paling langsung buat mastiin si bayi juga dapat yang terbaik. Ingat kan pepatah, gelas yang kosong nggak bisa nuang air. Coba deh kita lihat diagram ini. Ini bener-bener mahakarya dari alam. Komposisinya itu bisa berubah dinamis loh, ngikutin kebutuhan si bayi dari hari ke hari. Jadi ini lebih dari sekedar makanan. Ini adalah sistem imun pertamanya, sumber hidrasi utamanya, sekaligus makanan otak buat si kecil. Semuanya dalam satu paket komplit. Dan inilah hasil akhir dari semua investasi nutrisi seorang ibu. Tentu aja perjalanannya nggak berhenti di situ. Setelah dapat fondasi super kuat dari ASI selama 6 bulan, petualangan baru dimulai. Ini waktunya ngenalin si kecil ke dunia rasa dan tekstur yang baru, membangun perpustakaan nutrisi yang bakal dukung mereka seumur hidup, dan yang paling penting, ngejauhin mereka dari ancaman stunting. Oke, kita udah lihat seluruh peta perjalanannya dari awal sampai akhir. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Gak usah mikirin ngerombak total gaya hidup besok pagi, mulai dari yang kecil aja. Satu hal, coba pikirin, apa satu batu bata sehat yang bisa kamu letakkan hari ini buat fondasi masa depanmu? Dan mungkin buat masa depan seseorang yang bahkan belum kamu kenal.